hatiku ku rindu katakan Yesus, 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 amin. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, hanya Engkaulah yang kami panggil ya Tuhan Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Sekali lagi, nanti Pak Dehar akan berdoa untuk menerima firman. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapak, Bapak yang sangat Ya, baik dan sangat baik bagi kami. Saat ini Tuhan, setelah kami memuji Engkau Tuhan dan meninggikan Engkau, sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, juga bagaimana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Kau juga berkati. Amin. Sehingga firman-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami, memimpin, mengatur, melihara kami dalam segala hal, dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, tidak hujan kita sampai meskipun macet, relatif macet, saudara. Terima kasih untuk apa yang disaksikan oleh keluarga di sini dan juga Ibu Tineke yang membuat kita juga akhirnya sama-sama mengalami bahwa fase anak itu kadang-kadang nggak terduga ya Bu ya Pak. Jadi kadang-kadang ada saat-saat anak-anak itu memang kanak-kanak banget, tetapi saat mana mereka itu muncul sebagai pribadi, tetapi saya berpikirnya sebenarnya anak-anak itu memiliki nilai dewasa, tetapi kadang-kadang kan ketika sesuatu diambil oleh orang tua, kakak atau adik itu kadang-kadang ya udah cuek, dalam artian saya nggak lakukan pun nanti pasti selesai gitu ya. Nah, kita saling mendoakanlah untuk anak-anak kita itu. Saya pun juga punya anak, yang semua anak-anak kita juga selalu ada kelebihan kekurangannya. Kita saling mendoakan saja ya. Jadi kapan waktu mereka akan muncul sebagai ternyata pengganti seorang papa itu muncul dari anak kita, pengganti seorang mama itu muncul. Waktunya nggak bisa kita pukul rata, selepas SMA belum tentu, selepas SMP belum tentu gitu ya. Tetapi pasti ada. Kita kan sudah mendoakan anak kita. Pasti mereka ada sesi di mana mereka mengikuti alami, tetapi ada sesi mereka bisa membantu orang tua. Amin ya. Kita bersyukur bahwa kita menjadi Yesus-Yesus di awal keluarga kita. Kita yang menderita, kita seperti tersalib, tetapi kemuliaan itu mungkin akan datang ketika anak-anak kita sudah dewasa. Kita bersyukur tentang Fani juga kan tidak kerasa sudah hampir selesai. Nah, Ibu Tineke sih berharap secepatnya si Angel itu baru naik pesawat terbang, udah suruh pulang lagi. Ya itulah yang namanya ya. Nah, puji Tuhan lah. Artinya bahwa yaitu kalau suami atau istri itu kan garwo, kata orang Jawa itu sigaran nyowo. Nah, kadang-kadang anak itu lebih daripada sigaran nyowo, karena apa yang mereka alami itu seakan-akan ada di hati kita ya. Tetapi bersyukurnya bahwa tadi kan saya tanya konfirmasi, ketika ibu-ibu ini sedang telepon, sedang nangis, anaknya nangis enggak gitu loh. Nah, ketika mereka enggak nangis berarti memang saya pikir mereka pengen nangis, tetapi tahan. Kalau sama-sama nangis nanti tambah hancur lagi yang di sini. Jadi mereka selepas itu mungkin mereka juga bisa menangis lah. Namanya mama ya, pasti begitu. Cuma mereka lebih jaim dibandingkan mamanya gitu. Kalau mamanya kan tulus murni, ya nangis-nangis. Kalau anak ya mungkin pas telepon juga ada saudara yang di sana kan malu mau nangis ya. Atau mungkin di situasinya tidak. Tapi saya percaya bahwa anak-anak itu tetap merasa pengen dekat sama orang tua. Cuma nggak pengen disetir aja mereka itu.
Ya, kita doakan. Udah di situ ada anak-anak, udah di sini ada yang kehilangan handphone, di sini ada yang sakit, operasi nanti, dan banyak yang mau ke masa depan. Wah, setiap nengok setiap ibu-ibu, bapak-bapak selalu ada kalimat-kalimat kunci. Tetapi intinya kita berjuang sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita berjuang sama-sama. Ini belum berakhir. Dan juga ada baby juga yang ya saya sempat doakan dia ini ya, bersyukur bahwa ya, supaya gede lah, takut akan Tuhan gitu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, kita akan melangsungkan juga tentang tema kita mengenai kemanusiaan Yesus dan juga keilahian Yesus yang nanti terapannya kepada kita ya. Nah, kita akan membaca di dalam Matius 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Matius 4 ini berbicara mengenai apa ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak? Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Kita akan baca bapak-bapak yang pria ayat ganjil, kemudian ayat genapnya ibu-ibu ya yang wanita. Ya. Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Yesus dicobai di padang gurun. Bapak-bapak 1, 2, 3. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maaf. Oh iya, ini terjemahan baru, sorry. Terjemahan baru. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan saja ya. Kira-kira mungkin ada kalimat yang agak beda, nggak apa-apa. Ini masih mungkin. Hah? Nggak apa-apa. Justru saya mau menginformasikan apa yang dirubah di dalam terjemahan yang kedua ini ya, yang disederhanakan. Baik, saya akan mengulang. Judulnya di sini dikasihnya Yesus dicobai di padang gurun. Kalau itu kan pencobaan di padang gurun gitu ya. Oke. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan, paling tidak cerita ini sudah tersampaikan melalui guru sekolah minggu atau orang lain dalam renungan khotbahnya. Dan juga kita mungkin pernah membaca ini. Yang saya ingin sampaikan adalah kita itu dikatakan memiliki target untuk sempurna seperti Bapa sempurna. Nah, wujud kesamaan kita dengan Yesus dalam posisi ini, Yesus sebagai tubuh manusia tetapi memiliki keilahian. Nah, kita tubuhnya manusia sejati, kita diharapkan supaya berubah seperti firman Tuhan bahwa barang siapa dalam Kristus, ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita sedang memperbaiki hidup untuk menjadikan manusia baru kita itu lebih muncul. Nah, cuma yang akan kita contoh adalah di sini bagaimana Yesus tetap memakai rasa manusia, rasa haus,
rasa lapar. Kemudian dia juga sebagai manusia tentunya iblis kasih pencobaan itu yang secara manusia seharusnya Yesus tertarik, gitu kan. Nah, sebelum ke sini kita berpikir sebenarnya kita nggak juga boleh sombong ketika kita itu tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kenapa nggak boleh sombong? Tergantung nanti pertanyaannya gini. Kamu nggak melakukan itu mengapa? Gitu ya. Oh, saya nggak nyuri loh kayak dia gitu. Yang nyuri itu setiap hari diperhadapkan dengan uang-uang yang tersebar di kantor itu, atau duit-duit yang memang itu nggak begitu rapi, sehingga setiap hari itu namanya keinginan itu terbuka di mata dia. Nah, kemudian yang sombong ini, kalau kita tanya bagaimana keadaanmu secara kehidupan sehari-hari, oh, saya nggak pernah dapetin ada uang di ruangan tertentu, saya nggak pernah disuruh pegang uang, saya nggak pernah ngitung uang, saya nggak pernah bagi-bagiin uang. Wah, berarti Anda salah, gitu loh. Nah, kalau dia kemungkinannya setiap hari itu 1000% dia ada peluang untuk melakukan kesalahan. Tetapi ketika engkau berkata bahwa aku lebih kudus daripada dia, dengan catatan bahwa engkau tidak pernah, jarang, atau tidak pernah diperhadapkan dengan situasi seperti itu, belum tentu kalau engkau diperhadapkan seperti itu 1-2 hari kau udah nyolong begitu. Nah, berarti saudara sekalian, Tuhan uji kita adalah kita tidak melakukan dosa sampai ada alasan untuk melakukan dosa. Mesti begitu. Mengerti ya? Jadi harus tingkatannya kayak gini. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebenaran terus kemudian tidak ada tantangannya, tidak ada ujiannya, itu belum terasah, belum teruji. Nah, apa yang saya ingin sampaikan malam hari ini, mari kalau kita mengalami adanya 2 pilihan antara kita melakukan kejahatan atau melakukan yang baik, itu sangat membuat kita dewasa. Dibanding di depan kita itu selalu yang baik saja. Gitu loh. Di depan kita itu selalu ada peluang untuk kita ke gereja, untuk pelayanan, juga untuk setia. Nah, orang yang setia itu baik. Tetapi kalau kesetiaannya itu belum teruji, itu masih nilainya ya puji Tuhan, gitu ya. Belum luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang mau datang ibadah itu kesulitannya bermacam-macam. Saya mencoba sebagai gembala menyelami satu persatu daripada aktivitas jemaat Tuhan. Meskipun tidak 100% saya tahu itu, dan saya juga tidak boleh kepo, nggak boleh maha tahu terhadap jemaat. Itu hak keluarga masing-masing. Tetapi paling tidak adalah saya bisa, ketika Bu Femi berkata tentang sebuah kesibukan, Pak Sam berkata tentang sebuah kesibukan, yang lain juga berkata tentang sebuah kesibukan, akhirnya yang kita atasin itu adalah bagaimana di tengah kesibukan itu sampai teman-teman jemaat kita tetap bisa melakukan kegiatan rohaninya. Itu PR kita. Karena ada sesuatu kesibukan yang itu bahkan dia nanti sampai dipanggil Tuhan itu mungkin nggak banyak berubah. Para orang tua kan nggak banyak berubah bagi saudara. Ya, kalau anak-anak kita masih bisa banyak berubah. Mereka pindah tempat kerja sudah beda aktivitas. Mereka dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja udah beda lagi aktivitas. Nah, kalau kita rata-rata ya agak permanen ya. Agak permanen itu ya kita melihat bahwa bapak ini, bapak itu, terus kemudian ibu ini, ibu itu, mungkin dalam jangka 5-10 tahun ke depan agak mirip-mirip nih. Agak mirip-mirip gitu. Jadi artinya kalau kita berdasarkan membuat kegiatan tanpa peduli dengan sebuah aktivitas jemaat, bisa jadi satu keluarga atau satu jemaat, satu pribadi sampai 5-10 tahun juga nggak akan dapat melakukan kegiatan kok. Nah, pertanyaannya siapa yang salah itu nanti? Iya kan? Nah, kita buat orang yang relatif bisa melakukan kegiatan, kita gampang ngomongnya, dia mah nggak punya hati, dia nggak punya greget, dia nggak punya
upaya, kan begitu ngomongnya gampang. Bagi yang setia-setia ini. Dan kemudian kesetiaan yang kita lakukan itu kan terukur semuanya. Nah, Bapak Saudara nggak bisa mengukur kesetiaan kami di dalam hal datang kegiatan ibadah di lokal S56. Karena kami sangat dekat, memang tinggal di situ. Nggak bisa jadi ukuran. Waktu ada kegiatan di S56, kamu contoh dong Pak Gembala itu. Nggak bisa, ukurannya nggak bisa begitu. Kenapa setiap saya kasih ilustrasi, saya sering sibuk si Mas Tri. Karena yang paling ujung hari ini Mas Tri gitu loh. Makanya minta maaf Mas Tri ini. Tapi jadi contoh baik kan. Membuat dia harus tetap setia. Karena jadi contoh terus gitu ya. Nah gitu. Jadi ukurannya kayak gitu. Dan kemudian kita menyadari gereja kita itu di sayap. Kalau dari wilayah Citaim sayap kanan. Kalau dari wilayah Beci sayap kiri. Kita paling sini sudah. Dan yang ada di sayap setelah Margonda kan cuma kami. Siapa lagi? Kan nggak ada. Nggak ada ya? Pak Po sayap sana, Pak. Iya. Pak Po sayap Dewi Sartika. Nah inilah yang membuat ya kita antusias ya, puji Tuhan ya. Saya lihat ya, di mana-mana antusias. Tetapi ketika di tempat ini Bu Femi, Pak Anton, ya kita puji Tuhan semangat untuk datang tempat Pak Sab, semangat datang Pak Dehartono, semangat datang Pak Sinaga, semangat datang untuk hadir. Meskipun kita tanya-tanya gitu ya, Pak Dehar nanti parkirnya di mana, gitu kan? Waktu Rip, kamu keluar ya. Ini Pak Gemu udah mau datang nih, udah mulai nanjak gitu ya. Kemudian ada tempat di situ. Gitu. Tetapi yang penting semangatnya itu, semangatnya luar biasa. Nah, untuk itulah yang harus kita upayakan itu. Oh iya, di daging ini selalu ada dua magnet. Magnet manusia baru yang berkata, aku selalu berpikiran untuk melakukan yang baik. Jatuhnya ke manusia daging. Jadi setiap apa yang baik yang ada dalam pikiranku, yang kulakukan yang jahat. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah gitu. Jadi kita ingin belajar begini. Yesus ini sudah tidak bisa diperdebatkan. Wah, Yesus tentunya nggak melakukan perbuatan dosa. Dia Tuhan. Dia dari sorga. Jika Tuhan Yesus tidak pernah diuji. Gitu loh. Tetapi Yesus fair di situ. Oke lah, diizinkanlah saya untuk mengalami ujian dari kuasa gelap. Kuasa jahat. Diuji tentang makanan, tentang kekuasaan, tentang kemuliaan, tentang bagaimana ketika dia jatuh itu tentunya malaikat akan menatang. Nah, Yesus tidak melakukan apa yang disodorkan oleh iblis, bukan berarti dia nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang kedua ini pelajaran yang kedua. Yesus ketika jatuh, malaikat menatang pasti iya. Jadi saya belajarnya gini Bapak Ibu sekalian. Iblis itu juga mengganggu kita. Tidak harus yang melanggar firman Tuhan. Sesuai dengan kapasitas Yesus gitu. Menjadikan batu jadi roti, kapasitas Yesus sebagai yang Tuhan ilahi, dia pasti bisa dong. Orang air biasa jadi anggur aja bisa kok. Pasti bisa. Nah, jadi buat kita Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita tidak melakukan sebuah kejahatan bukan karena kita nggak mampu, kita nggak bisa. Bukan karena tidak ada kesempatan. Amin. Nah itu yang kita sedang olah nih ya. Sedang olah seperti Yesus mengolahnya. Loh, aku ya bisa melakukan itu gitu loh. Saya jatuhin diri juga nanti bisa selamat gitu loh. Mungkin tanpa malaikat pun menata dia tetap bisa selamat. Tetapi pertanyaannya, yang nyuruh itu roh jahat. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan perdukunan oleh karena kita percaya bahwa iblis tidak lakukan apa-apa, itu salah besar. Karena iblis bisa membuat kaya kok. Melalui kekuatan iblis orang ditembak, digoyang bajunya, pelurunya jatuh. Itu bisa, itu dan fakta gitu. Nah roh jahat bisa mengangkat ini kayak gini. Kalau di dalam ilmu kesaktian itu, makanya kalau orang bilang, kenapa kamu nggak kedukun? Enggak.
Karena iblis itu bohong, itu nggak bisa apa, itu juga salah. Kenapa kita nggak melakukan itu? Karena itu melanggar firman Tuhan. Mesti begitu, Bapak Ibu. Kenapa kamu nggak nyolong? Habis nggak ada kesempatan, nggak ada duitnya. Nah itu juga salah. Nah, tetapi kalau barang kejahatannya ada dan kita tidak lakukan itu, nah itu pengennya seperti itu. Ya, jadi malam hari singkat saja intinya adalah Tuhan, aku ini pengen yang baik lah. Ingin menumbuhkan manusia ilahi yang secara iman ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya bangkit sesuai dengan firman Tuhan bahwa ketika kita ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Datang begitu saja otomatis? Belum tentu. Kita harus usahakan itu. Untuk melakukan yang baik kita perlu usaha loh. Ya, kita sampai di sini juga perlu usaha. Minimal sampai di sini itu membutuhkan waktu. Saya tadi berangkat jam 4-an kalau nggak salah. Jam 4 saya mulai ini karena naik mobil. Saya berpikirnya agak lowong, minggir dulu. Ada yang istriku cari sampai di ujung itu. Ya, ini agak kesorean nih ke Pak Antoni. Akhirnya ke Super Indo. Nah begitu. Jadi itu juga membutuhkan spare waktu yang lebih banyak untuk dilakukan. Demi apa? Ya kita mesti usahakan begitu loh. Nah, yang terakhir, dalam rangka kegiatan mematuhi hukum Tuhan di dalam ibadah itu tentunya ada nilai korban. Kemarin saya sudah bilang ya. Jadi kalau misalnya aduh Pak Gem, ini sakit-sakit bener. Saya tadi pakai sepatu boot tapi segini nih. Waktu itu kan janjian sama papa juga dapat itu, beli bareng. Gak taunya kekecilan. Saya cuma pakai gitu saja, wah keren juga, warna merah hitam gitu. Habis itu, wah ini kayaknya anget, panas nanti. Saya pakai kaos kaki, nyetir itu sakit sininya. Kan yang namanya sepatu kalau kekecilan kan syaraf ya. Waduh, akhirnya sampai di situ saya copot itu kaos kaki, lumayan. Tapi anget, panas maksudnya. Nyampe sini saya buru-buru ke situ cuci kaki, kalau enggak kan tahu breng gitu kan, bau. Pasti gitu, ini baunya dari mana kan gitu. Nah ada sebuah usaha gitu, sebuah usaha yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah ketika tantangan itu ada dan kemudian kita bisa menang, itu puji Tuhan. Artinya kita naik kelas. Amin ya. Jadi jangan berpikir Tuhan supaya hidupku nyaman dalam beribadah, jangan ada tantangannya dong, gitu ya. Buatlah kendaraan selalu oke semuanya. Buatlah supaya bensin itu terisi terus. Buatlah anak-anak nggak ada yang sakit. Buatlah nggak ada tamu dan sebagainya lah. Tetapi kita sudah mengukurnya di sini. Ketika seharusnya nggak bisa, tetapi bisa, berarti kita menang. Amin. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami menguji diri kami. Jika ada tantangan itu adalah puji Tuhan. Kami diuji apakah kami menggenapi, mengikuti manusia daging kami atau mengikuti manusia roh kami. Dan Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus supaya kami tetap meluluskan apapun yang diinginkan oleh Tuhan dalam kegiatan apapun juga. Berkati anak-anakmu yang sudah hadir. Mereka sudah hadir dan mereka tidak akan pulang sia-sia. Apapun yang menjadi doa mereka, Tuhan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah upaya kami Tuhan, untuk keluarga, untuk pribadi, untuk pasangan hidup, untuk keluarga besar, untuk teman sejemaat. Kami juga perlu mendoakan buat senior-senior kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang sudah umur dan lain sebagainya, anak-anak muda kami, bahkan yang adik-adik kami, anak-anak kami yang masih baby pun kami doakan supaya mereka bisa tetap ada di jalan Tuhan meskipun musim senantiasa berganti, teknologi berganti, dan juga abad yang sudah berganti. Pencobaan, ujian semakin berat mungkin, tetapi kami bersyukur Tuhan menjanjikan penyertaannya. Demi nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan.